Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kisah Berkah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar lebih banyak orang tahu tentang kisah ini. Bagikan juga kepada teman-temanmu, karena setiap dukungan kecil berarti besar bagi mereka yang membutuhkan. Palestina, tanah yang telah lama menjadi saksi derita dan perjuangan, sebuah negeri yang penuh sejarah, yang setiap jengkalnya mengandung cerita tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Di sini, rumah-rumah hancur dalam sekejap, tetapi hati manusia tetap berdiri kokoh. Di sini setiap suara takbir bukan hanya panggilan kemenangan setelah sebulan berpuasa, tetapi juga doa yang membelah langit, meminta perdamaian yang tak kunjung datang. Sejak awal Ramadan, keadaan sudah sulit. Perang tidak berhenti bahkan saat bulan suci datang. Setiap sahur, keluarga-keluarga di Gaza terjaga bukan oleh suara azan, tetapi oleh ledakan bom. Setiap kali berbuka puasa, mereka melakukannya dalam kegelapan, tanpa listrik, dengan makanan seadanya yang semakin hari semakin menipis. Namun, di tengah segala keterbatasan, mereka tetap berdoa. Berdoa agar bulan penuh keberkahan ini membawa kedamaian meski hanya sejenak. Di sebuah sudut kecil di Gaza, di antara puing-puing bangunan yang dulu pernah menjadi rumah, dua anak kecil duduk berdua, merapatkan tubuh mereka dalam dinginnya malam. Yusuf, seorang kakak berusia 7 tahun, menggenggam erat tangan adiknya, Amina, yang baru berusia 5 tahun. Mereka berdua menatap langit yang malam ini diterangi bulan, tetapi juga dihiasi cahaya yang bukan bintang, melainkan ledakan di kejauhan. Sudah berhari-hari Yusuf dan Amina hanya bisa bertahan dengan air dan sisa makanan yang mereka temukan di reruntuhan. Perut mereka kosong, tubuh mereka lelah, tetapi hati mereka masih menyimpan harapan. Idul Fitri akan datang besok, dan mereka ingin percaya bahwa masih ada keajaiban di hari yang suci itu. Amina, Kak Yusuf, apakah besok benar-benar Idul Fitri? Yusuf, iya Amina, besok kita akan berhari raya. Amina, tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya baju baru, tidak ada makanan enak seperti dulu. Ayah juga tidak ada. Ibu juga belum kembali. Yusuf, ibu bilang, Idul Fitri bukan tentang baju baru atau makanan enak, Amina. Ini tentang bersyukur dan berdoa. Amina, tapi, Kak, aku ingin sekali makan roti dengan keju seperti dulu. Ingin tertawa bersama ayah, ingin mendengar ibu menyanyi sambil memasak. Aku rindu ibu, Kak. Kenapa ibu belum pulang? Suara tangis tertahan Amina. Yusuf menarik adiknya dalam pelukan. Yusuf, ibu pasti akan kembali, Amina. Kita harus percaya. Suara bom yang lebih dekat, suara kaca bergetar. Dulu, rumah mereka penuh dengan kebahagiaan. Setiap malam takbiran, ibu akan memasak hidangan kesukaan mereka. Ayah akan menggoda Yusuf yang selalu tidak sabar menunggu pagi. Dan Amina, ia akan berlari-lari kecil dengan baju barunya, tertawa tanpa beban. Tapi perang telah merenggut semua itu. Malam-malam Ramadan yang dulu hangat kini berubah menjadi malam-malam penuh ketakutan. Yusuf ingat bagaimana ibu mereka dulu selalu membangunkan mereka dengan suara lembut untuk sahur. Kini, tidak ada yang membangunkan mereka selain suara rudal yang melintas di atas kepala. Tidak ada meja makan penuh makanan, hanya sebongkah roti kering yang harus dibagi untuk beberapa hari ke depan. Suara gemuruh dari kejauhan, suara siren ambulans melintas. Narator,
Yusuf menatap adiknya yang mulai terlelap dalam kelelahan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa mereka harus mengalami semua ini? Mengapa hari yang seharusnya penuh kebahagiaan malah menjadi hari yang dipenuhi rasa takut? Suara letupan senjata di kejauhan. Suara langkah kaki terburu-buru. Tiba-tiba, seorang pria berlari melewati mereka. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh debu. Pria, "Anak-anak, sembunyi, mereka datang lagi." Yusuf segera menarik tangan Aminah dan berlari menuju sebuah sudut gelap di balik reruntuhan. Aminah menggigit bibirnya, menahan tangis. Aminah berbisik, "Kak, aku takut." Yusuf berbisik, "Tenang, Aminah. Pejamkan mata. Bayangkan kita di rumah lagi. Ibu ada di dapur. Ayah sedang membacakan cerita." Suara langkah kaki mendekat, suara nafas berat. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan. Yusuf menahan napas, berharap orang-orang yang datang tidak melihat mereka. Lalu, suara itu menjauh, dan suasana kembali hening. Hanya suara tangisan anak-anak lain yang masih terdengar. Suara adzan subuh berkumandang di kejauhan. Pagi pun tiba. Hari yang seharusnya penuh kegembiraan, terasa begitu berbeda. Yusuf dan Aminah berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi reruntuhan. Orang-orang saling mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi senyum mereka lemah. Tidak ada baju baru, tidak ada hidangan lezat, hanya harapan yang tersisa. Tiba-tiba, seorang pria tua menghampiri mereka. Pria tua, "Anak-anak, ini untuk kalian. Selamat Idul Fitri." Yusuf, "Rotis dan keju." Aminah, "Roti dengan keju, Kak. Seperti yang dulu ibu buat." Suara Aminah tertawa kecil. Yusuf tersenyum. Mata Yusuf berkaca-kaca. Doanya semalam terkabul. Itu mungkin hanya sepotong roti, hanya sedikit keju, tapi bagi mereka, itu adalah hadiah Idul Fitri terindah. Aminah, "Kak, ini doa kakak ya. Allah mendengar doa kakak." Yusuf, "Ya, Aminah, Allah selalu mendengar." Di tengah reruntuhan, di bawah langit yang masih penuh ketidakpastian, Yusuf dan Aminah berbagi makanan kecil mereka dengan penuh syukur. Karena di dalam hati mereka masih ada harapan bahwa suatu hari nanti Idul Fitri akan kembali seperti dulu. Aminah, "Kak, kalau aku berdoa juga, apakah ibu akan kembali?" Yusuf, "Tentu, Aminah. Teruslah berdoa. Allah selalu mendengar." Mungkin itulah cerita kisah inspiratif dari Yusuf dan Aminah yang berjuang menjalani hidup di tengah gempuran peperangan. Tekan tombol like dan subscribe sebagai dukungan untuk teman-teman kita di Palestina. Semoga dukungan dari penonton bisa kembali menjadi pahala dan amal jariah.